Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia dan juga siswa-siswi inspiratif di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas bedah kisi-kisi ujian sekolah tahun 2001 yang didasarkan pada kurikulum khusus di era pandemi ini. Kisi-kisi ini kami ambilkan dari kisi-kisi buatan MGMP Kabupaten Tegal dalam ujian sekolah tahun 2021 kali ini. Semoga Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswa inspiratif ini dengan kisi-kisi ini dapat mempersiapkan diri lebih baik sehingga akan mengantarkan siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan memperoleh nilai yang baik di dalam ujian sekolah tahun ini. Oke, kita mulai bagian demi bagian bedah kisi-kisi ujian sekolah tahun 2021. Untuk yang pertama, ada indikator soalnya adalah disajikan kutipan teks deskripsi, peserta didik dapat menentukan kalimat efektif dalam paragraf. Ingat, kalimat efektif adalah ketepatan dan keefektifan. Jadi kalimat itu tidak berlebihan, tidak mubazir. Untuk itu, kalimat efektif ini ditandai dengan tidak adanya tumpang tindih, artinya tidak menggunakan dua atau lebih kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Seperti disebabkan karena, seperti misalnya, bukan hanya itu saja. Itu adalah bentuk-bentuk yang tidak efektif karena tumpang tindih. Kemudian tidak mubazir, kata itu digunakan tepat, jadi tidak ada kata yang mubazir atau tidak terpakai. Kemudian tepat diksinya, tepat diksi berarti tepat dalam pilihan katanya. Oke, kita lanjut pada indikator yang lain. Indikator selanjutnya disajikan kutipan teks deskripsi. Peserta didik dapat menentukan alasan pilihan kata yang salah dalam paragraf. Kesalahan pilihan kata ini bisa karena salah tidak tepat penulisan, ya, yang seharusnya digabung dipisah, yang seharusnya luluh tapi tidak luluh. Kemudian tidak tepat peruntukan, jadi kata itu sebenarnya maknanya benar tetapi tidak tepat peruntukannya. Contoh, kucing wafat. Kucing kan bukan wafat tapi mati karena tidak tepat peruntukan. Kemudian tidak sesuai maknanya. Mungkin kita harus efisien dalam belajar, bukan efisien dalam belajar, mungkin efektif atau lebih tepat mengefektifkan waktu dalam belajar. Berarti tidak sesuai maknanya kan? Oke, kita lanjutkan pada indikator soal yang lain. Disajikan kutipan teks, peserta didik dapat menentukan kata tidak baku dalam paragraf. Kata tidak baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sesuai penulisannya, apakah harus menggunakan W atau menggunakan U atau yang lainnya. Kemudian logis, masuk akal. Yang ketiga, tidak terpengaruh bahasa asing. Jadi kalau toh kita harus menggunakan bahasa asing terpaksa, maka bahasa asing itu harus ditulis dengan menggunakan huruf italik atau huruf miring. Kemudian tidak tumpang tindih, tadi sudah dikatakan tidak tumpang tindih alias harus efektif. Kemudian lengkap susunan pembentuknya, kalimat secara lengkap menggunakan subjek, predikat, kemudian objek atau pelengkap. Kemudian predikatnya pada umumnya harus dengan menggunakan predikat berimbuhan. Itu lengkap susunannya. Oke, kita lanjutkan. Pada indikator selanjutnya yaitu disajikan kutipan teks, siswa dapat memperbaiki penulisan ejaan dan tanda baca. Ejaan ini terkait dengan tata tulis, dengan sambung pisah. Kata tulis maksudnya bagaimana? Tata tulis mungkin apakah kalimat itu kata tersebut itu harus dipisah, kata tersebut harus luluh atau tidak. Misal yang benar
menyejahterakan atau mensejahterakan. Misal seperti ini terkait dengan kata tulis. Kemudian sambung pisah. Sambung pisah terutama biasanya akan muncul pada kata depan di dan ke yang bisa dibingungkan dengan awalan di dan ke. Misalnya dipukul itu dinya dipisah atau disambung dan seterusnya. Kemudian tanda baca umumnya yang sering dipakai ya titik, koma, dan lain-lainnya. Masuk ke indikator selanjutnya, yaitu disajikan kutipan teks narasi atau cerita imajinasi. Peserta didik dapat menunjukkan latar yang tepat. Ya, latar. Kalau kita berbicara latar, maka kita akan berbicara tentang tempat, waktu, dan suasana. Disajikan kutipan teks narasi, peserta didik dapat menentukan ringkasan isi teks. Untuk bisa meringkas isi cerita, maka yang pertama kita harus membaca dulu cerita tersebut secara utuh. Kemudian memahami isi keseluruhan, kemudian mengidentifikasi alur. Lalu setelah inti isi alurnya kita sudah menangkap, maka buatlah rancangan ringkasannya dengan menggabungkan isi dari bagian-bagian alur tersebut. Ingat ya, ringkasan itu pasti lebih pendek dari hal yang diringkas. Selanjutnya, disajikan kutipan teks narasi, peserta didik dapat menentukan struktur teks yang tepat. Kita harus bisa menandai struktur teks narasi. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, ada koda. Kita harus tahu dulu apa itu orientasi. Orientasi berarti menjelaskan atau memperkenalkan tokoh itu dengan watak dan settingnya, pada umumnya seperti itu. Itu bagian orientasi. Kemudian bagian komplikasi, maka kita akan menampilkan atau melihat ada permasalahan yang muncul. Dari permasalahan sederhana atau permasalahan muncul, kemudian sampai pada konflik yang rumit, terus pada puncak konfliknya atau disebut dengan klimaks. Itu bagian komplikasi. Kemudian bagian resolusi. Resolusi ini bagian setelah klimaks terjadi, maka ada kesadaran dari tokoh itu tentang hal-hal yang telah terjadi. Kemudian ada koda atau ending akhir dari cerita tersebut. Oke, kita lanjut ke indikator soal yang berikut, yaitu disajikan kutipan teks narasi, siswa dapat menentukan pola pengembangan. Pola pengembangan cerita ini biasanya terkait dengan urutan alur cerita. Ingat, bagian alur cerita ini ada tadi pengenalan tokoh yang dimasukkan dalam struktur orientasi, kemudian konflik muncul, permitan, klimaks, kemudian diakhiri dengan ending atau akhir. Nah, dalam pola pengembangan mungkin sebuah cerita ini akan diawali dari pengenalan tokoh, mungkin juga sebuah cerita akan diawali dengan sebuah konflik, atau sebuah cerita akan diawali dengan endingnya dulu karena menggunakan alur mundur. Ya, menggunakan alur mundur, maka akan diceritakan endingnya dulu atau akhir ceritanya dulu, baru kemudian masuk ke pengenalan tokoh. Jika urutannya seperti itu, dari pengenalan tokoh, konflik secara urut, maka disebut sebagai alur maju. Kita lanjut. Disajikan teks prosedur, peserta didik dapat melengkapi teks prosedur yang gampang. Bagaimana caranya? Maka cara yang paling tepat adalah kita lihat kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Langkah apa yang hilang di antara kedua kalimat tersebut? Itulah cara mengisi bagian rumpang dari prosedur. Terus variasi kalimat di sini. Masih dalam teks prosedur ada pertanyaan tentang variasi kalimat. Apa sih variasi kalimat? Namanya saja variasi. Jadi perubahan kalimat, ya, perubahan kalimat. Tetapi ingat, yang namanya variasi kalimat, makna atau maksudnya tidak akan berubah. Variasi kalimat bisa dilakukan dengan mengubah dari kalimat aktif menjadi pasif atau kebalikannya dari pasif menjadi aktif. Bisa pula
mengubah dari kalimat berita menjadi kalimat inversi atau kalimat inversi menjadi kalimat berita. Disajikan langkah-langkah dalam teks prosedur, peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur tersebut. Oke, teks prosedur memang harus disusun secara sistematis dan biasanya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah yang halus. Maka yang urut, lihat kelogisannya. Kalau yang logis, itulah yang benar. Kemudian disajikan kutipan surat dinas, peserta didik dapat menentukan bagian surat dinas. Bagian, kita harus tahu dulu bagian surat dinas. Pertama, kop kepala surat. Kop kepala surat ini biasanya berisi nama instansi beserta alamat serta terkadang ada logo. Ya. Kemudian nomor lampiran hal, jelas ada nomornya, nomor surat keluar, lampirannya apa, kemudian perihalnya atau halnya apa. Tanggal surat, kalau tanggal surat dalam surat dinas biasanya akan berisi tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Kemudian pada alamat surat, disebut alamat surat karena menunjukkan surat itu dikirimkan untuk siapa. Kemudian salam pembuka pada surat dinas pada umumnya secara baku adalah dengan hormat. Nah, biasanya diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Kemudian pembuka surat kalau dalam surat dinas merupakan dasar penulisan surat ya. Dasar surat itu ditulis dalam rangka apa? Itulah pembuka surat. Kemudian isi surat langsung biasanya setelah dibuka langsung dilanjutkan dengan isi surat yang merupakan maksud inti dari surat tersebut. Isi surat itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang hal-hal rinci terkait dengan maksud tersebut. Kemudian penutup surat. Penutup surat biasanya berupa terima kasih dan seterusnya. Kemudian salam penutup. Kalau tadi diawali dengan hormat, biasanya salam penutupnya dengan menggunakan hormat kami. Kemudian ada pengirim surat. Pengirim surat karena ini surat dinas, maka pengirim surat ada nama, kemudian paling tidak nama dan stempel. Kalau bisa secara lengkap ada nama, jabatan, kemudian stempel. Dan terakhir tembusan berada di kiri bawah, yang berarti surat tersebut di samping dikirimkan ke alamat surat yang di atas juga dikirimkan pula ke instansi lain yang terkait. Lanjut, disajikan teks berita, peserta didik dapat menentukan kata teknis. Apa sih kata teknis? Kata teknis adalah istilah ya, nama lainnya istilah. Kata teknis ini biasanya terkait dengan tema yang dibahas. Umumnya kata teknis itu berupa kata-kata serapan yang berasal dari bahasa asing. Itulah kata teknis. Kemudian disajikan kutipan teks berita, peserta didik dapat menentukan bagian teks berita. Nah, bagian berita itu ada 3, yaitu lead atau kepala berita yang isinya adalah hal-hal penting yang terjadi. Mungkin dari unsur-unsur berita yang terdiri dari 5W+1H ada bagian-bagian pentingnya itu disampaikan di lead atau kepala berita. Kemudian pada body, yang kedua body merupakan penjelasan dari lead itu, penjelasan secara rinci dari kepala berita yang telah disampaikan sebelumnya. Kepala berita biasanya ada di paragraf awal. Kalau body atau tubuh berita setelah kepala berita mungkin terdiri dari beberapa paragraf yang cukup panjang. Di situ pula ditandai biasanya ada pendapat-pendapat dari orang-orang yang menjadi narasumber berita. Kemudian diakhiri dengan tail atau ekor ya. Ekor berita mengungkapkan berita-berita yang nyambung atau informasi yang sesuai tetapi tidak secara langsung. Biasanya informasi yang disampaikan adalah informasi tambahan yang sifatnya kurang begitu penting. Lanjut, disajikan poster, peserta didik dapat menentukan isi poster. Isi poster tentunya dapat kita lihat dari tujuan penulisan poster tersebut. Misalnya, budayakan membaca sejak dini. Isinya apa ya? Kita diajak untuk membaca sejak dini dan seterusnya. Lanjut, disajikan teks persuasi. Peserta didik dapat menentukan gagasan utama teks tersebut. Gagasan utama adalah
inti informasi dalam sebuah paragraf. Dilihat dari letak gagasan utamanya atau ide pokoknya, paragraf ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di awal. Kemudian induktif, gagasan utama berada di akhir. Campuran, gagasan utamanya ada di awal dan di akhir diungkapkan. Jadi yang sudah diungkapkan di awal diungkapkan kembali di akhir, kemudian menyebar. Untuk bisa memahami gagasan utama, kita baca satu paragraf itu, kemudian lihat pada kalimat tersebut intinya ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kemudian disajikan teks eksplanasi, peserta didik dapat menentukan makna kata teknis yang terdapat dalam teks. Kata teknis tadi disebutkan sudah, yaitu istilah. Maknanya bagaimana? Tergantung dari konteks berita atau konteks teks yang sedang dibahas. Lanjut, disajikan teks persuasi, peserta didik dapat menemukan informasi yang sesuai dengan isi teks. Kesesuaian informasi tentunya harus dapat dicocokkan dengan informasi itu. Kalau kita harus paham dulu, kita harus paham terlebih dahulu isi informasi tersebut, sehingga kita bisa menentukan ini informasi yang sesuai dan ini informasi yang tidak sesuai. Selanjutnya disajikan teks persuasi, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, informasi, ini pernyataan yang sesuai. Kita pahami saja isi teks yang ada. Dan disajikan teks persuasi, peserta didik dapat menentukan tema teks. Ini juga sama, untuk bisa menentukan tema maka kita harus paham terlebih dahulu isi teks tersebut. Disajikan teks persuasi, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks. Untuk bisa menyimpulkan ada beberapa langkah ya, beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan isi teks, kemudian catat hal-hal penting dari isi teks tersebut, kemudian pahami hubungan antara hal-hal penting tersebut, lalu rumuskan simpulan isi teks secara ringkas dengan menggabungkan hal-hal penting yang kita temukan. Lanjut, disajikan dua kutipan teks tanggapan, peserta didik dapat membandingkan dua teks tersebut dan menyimpulkan persamaan isinya. Perbandingan isi, persamaan isi akan dilihat dari karya yang ditanggapi, keunggulan ataupun kekurangannya, karena ini yang akan ditanyakan adalah teks tanggapan. Mungkin karya yang ditanggapi sama lukisan, sama-sama menanggapi lukisan, atau keunggulannya sama, kekurangannya sama. Ya, kita lanjut. Disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menentukan struktur teks yang tepat. Oke, struktur teks pidato secara lengkap. Yang pertama, pembuka, isi, dan penutup. Untuk isi, karena ini pidatonya adalah pidato persuasif, maka isi adalah pernyataan isu atau posisi ya. Kemudian rangkaian argumen dan penguatan atau penegasan. Pernyataan isu atau pernyataan posisi adalah mengungkapkan posisi pembicara terhadap permasalahan yang akan disampaikan. Kemudian rangkaian argumen berisi tentang argumen-argumen yang akan meyakinkan para pendengar bahwa posisi yang kita ambil adalah posisi yang benar. Kemudian penguatan, isinya ya ajakan-ajakan. Kita lanjutkan. Disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat menentukan kalimat yang menggunakan repetisi. Repetisi adalah penggunaan kata yang diulang dalam satu larik yang berurutan. Tetapi ingat, repetisi bukanlah kata ulang. Lanjut, disajikan beberapa kata sapaan, peserta didik dapat mengurutkan kata sapaan hormat dalam teks pidato. Oke, sapaan hormat biasanya ada yang terhormat,
yang saya hormati, dan seterusnya. Ingat, sapaan dalam sebuah pidato harus diawali dari pejabat paling tinggi sampai yang terendah. Kemudian jika kita menggunakan sapaan yang terhormat, maka yang terhormat hanya dipakai untuk pejabat tertinggi yang hadir saat itu. Selanjutnya ganti yang lain, mungkin yang saya hormati atau yang kami hormati. Kita lanjut ke yang lain, yaitu disajikan kutipan teks pidato persuasif. Peserta didik dapat menentukan isi pidato. Untuk menentukan isi pidato, kita dengarkan ada bagian-bagian yang ada dalam teks tersebut. Apakah ada bagian pengenalan posisi atau isu, kemudian argumen, dan bagian penegasan. Inilah isinya, inti isi ada di situ ya. Ada di pengenalan posisi atau isu, kemudian ada argumen dan penegasannya. Disajikan kutipan teks pidato persuasif, peserta didik dapat melengkapi teks pidato dengan kalimat pembuka yang tepat. Kalimat pembuka berisi tentang informasi awal yang mengantarkan pada tema pidato yang disampaikan atau pada posisi. Misal kita akan berbicara tentang berpidato dengan tema tentang pernikahan dini, maka kita membuka kalimat yang akan membuka pidato dengan kalimat yang akan mengantarkan pada tema pernikahan dini tersebut. Ini adalah pembuka pidato. Selanjutnya disajikan kutipan teks cerpen, peserta didik dapat menentukan majas dalam cerpen tersebut. Majas banyak sekali, namun demikian pada umumnya yang sering muncul adalah majas personifikasi yang berupa memanusiakan benda, kemudian majas hiperbola yang melebih-lebihkan, ada majas litotes, ada majas metafora, ada asosiasi, dan seterusnya. Kemudian disajikan kutipan teks cerpen, peserta didik dapat melengkapi bagian rumpang teks tersebut. Untuk mengisi bagian rumpang dari teks cerpen, perhatikan tokohnya, settingnya, dan bagian alur yang sedang diceritakan. Jangan sampai tokohnya berubah, jangan sampai settingnya kemudian juga berubah, karena mengisi bagian rumpang paling hanya sedikit sehingga tokoh itu masih tetap dan settingnya pun masih tetap. Terus disajikan kutipan teks, peserta didik dapat menentukan makna simbol. Makna simbol adalah kata yang menyimbolkan atau melambangkan suatu hal yang lain. Simbol ini biasanya berkaitan sekali dengan konteks kalimatnya. Misalnya hijau yang menunjukkan boleh jalan, hijau bisa pula menunjukkan masih muda, dan seterusnya. Kalian masih hijau, berarti kalian itu masih muda, misalnya begitu ya. Lanjut. Disajikan kutipan teks, peserta didik dapat menentukan isi tersirat dalam cerpen. Isi tersirat berarti tidak secara langsung terungkap dalam teks tersebut. Isi tersirat dalam sebuah cerpen bisa berupa tema, bisa berupa perwatakan tokoh yang tidak disebutkan secara langsung, bisa pula amanat yang dapat kita ambil atau nilai-nilai moral yang dapat kita ambil. Kemudian disajikan kutipan teks, peserta didik dapat menentukan penggunaan tanda baca yang tepat pada teks cerpen. Teks cerpen tanda baca yang sering muncul adalah petik 2 yang digunakan dalam dialog, kemudian titik, koma, tanda tanya, tanda seru. Kalian harus memahami ini. Bagaimana penggunaan ini yang muncul di cerpen. Disajikan 2 kutipan teks tanggapan, peserta didik dapat membandingkan 2 teks tersebut dan menyimpulkan persamaan isinya. Seperti tadi ya, persamaan isi teks tanggapan bisa dilihat dari apa sih karya atau hal yang ditanggapi, kemudian keunggulannya, serta kelemahan-kelemahan yang ada di teks tersebut. Kemudian disajikan teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan bagian penilaian dalam teks tersebut. Penilaian dalam sebuah teks tanggapan itu ada bagian kritikan, ada pujian. Kalau kritikan berarti fokus pada kekurangan, sementara kalau pujian fokusnya pada kelebihan atau keunggulan-keunggulan dari karya atau hal yang ditanggapi.
Selanjutnya, disajikan teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan kata bentukan. Kata bentukan bisa berupa afiksasi atau pemberian imbuhan, baik awalan, sisipan, akhiran, atau awalan akhiran. Kemudian ada reduplikasi atau kata ulang. Ada kata ulang utuh, ada kata ulang sebagian, ada kata ulang berubah bunyi, atau kata ulang berafik atau berimbuhan. Ada pula komposisi. Komposisi itu kata majemuk atau frasa. Ciri dari komposisi itu terdiri dari dua kata atau lebih. Ya, misal rumah sakit, anak laki-laki. Itu adalah contoh-contoh komposisi. Kemudian disajikan kutipan teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan pernyataan kontra dari teks tanggapan tersebut. Yang namanya kontra berarti yang berlawanan dengan isi tanggapan yang ada. Jika isi tanggapannya positif, maka pernyataan kontranya negatif. Jika isi teks tanggapannya negatif, berarti pernyataan kontranya adalah pernyataan yang positif. Begitu sebaliknya ya. Kemudian disajikan kutipan teks tanggapan, peserta didik dapat meringkas teks tanggapan. Ingat, untuk meringkas berarti harus memahami inti dari setiap paragraf yang bisa disampaikan. Inti itu ada di gagasan utama. Gagasan utama atau inti tersebut kemudian dijadikan satu menjadi teks tanggapan. Disajikan kutipan teks tanggapan, peserta didik dapat memberikan tanggapan persetujuan. Namanya saja persetujuan, berarti pernyataan tersebut merupakan pernyataan pendukung terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan. Lanjutkan, disajikan kutipan teks tanggapan, peserta didik menentukan struktur teks tanggapan. Ingat, struktur teks tanggapan paling tidak ada 3, yaitu evaluasi atau penilaian, deskripsi, dan penegasan. Lanjut, disajikan kutipan teks tanggapan, siswa dapat menentukan alasan yang tepat dari bagian struktur teks tanggapan. Alasan terhadap bagian struktur teks tanggapan dapat diungkapkan dengan menyampaikan isi dari teks tersebut. Misalnya, di bagian penilaian atau evaluasi, ya alasannya kita bisa menentukan itu penilaian atau evaluasi karena berisi keunggulan dan kekurangan. Kita bisa menyampaikan bahwa itu deskripsi karena isinya penjabaran rinci tentang hal yang ditanggapi. Kita bisa menyampaikan penegasan, bagian itu merupakan penegasan karena bagian penegasan berisi tentang pengungkapan kembali apa yang telah disampaikan sebelumnya. Lanjut, disajikan kutipan teks cerita inspiratif, peserta didik dapat menentukan watak tokoh cerita. Nah, watak tokoh cerita itu bisa diungkapkan secara langsung, artinya tertulis secara nyata dalam cerita tersebut. Bisa pula dilakukan secara dramatis atau tidak langsung. Yang secara tidak langsung dapat kita ambil dari tindakan tokoh, dialog tokoh, atau dialog tokoh lainnya tentang tokoh yang digambarkan. Kemudian disajikan teks cerita inspiratif, peserta didik dapat menentukan pesan moral. Pesan moral berarti pesan-pesan kebaikan yang dapat diteladani oleh kita semua. Lihatnya dari mana? Dari cerita tersebut. Ada kebaikan apa yang dilakukan oleh tokoh cerita. Kemudian disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan kerangka teks pidato persuasif. Tadi sudah saya katakan bahwa kerangka pidato persuasif ada bagian pembuka, ada isi pidato yang di dalamnya terdapat ada pernyataan posisi atau isu, kemudian rangkaian argumen, kemudian penegasan penguatan. Setelah itu kita tutup. Jika membuat teks pidato, maka kita harus tahu pembukanya seperti apa, kemudian di bagian isinya pernyataan posisi akan disampaikan hal apa, kemudian rangkaian argumennya akan disampaikan apa saja, kemudian di bagian penegasan akan kita tegaskan bagian mana. Terus ditutup. Disajikan kutipan teks cerita inspiratif, peserta didik dapat menentukan nilai moral yang terdapat dalam teks. Tadi pesan nilai moral atau pesan moral sama ya, pesan-pesan kebaikan yang dapat diteladani.
Ya, demikian saja bedah kisi-kisi ujian sekolah Bahasa Indonesia yang didasarkan pada kisi-kisi ujian sekolah tahun 2021 produksi MGMB Bahasa Indonesia Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan bedah kisi-kisi ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua, sehingga siswa-siswa Bapak Ibu semua atau kalian sendiri siswanya dapat dengan siap mengikuti ujian sekolah tahun 2021 dan berhasil dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.